Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman semester 4 yang saya hormati, hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dengan tema benarkah Nabi Isa alaihissalam Mesias ya. Mungkin teman-teman sekalian yang di rumah bertanya-tanya, apa sih itu Mesias ya? Yang tahu mungkin tahu ya, yang tidak mungkin ya tidak tahu. Seperti itu. Nah, jadi Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani ya, yang artinya itu sang juru selamat, ratu adil gitu ya, sang penolong, penyelamat. Kalau keyakinan kita khalifah di bumi, barangkali seperti itu ya. Benarkah Nabi itu khalifah di bumi, sang juru selamat? Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, tetap ini ya, menyimak ya teman-teman sekalian. Oke, pertama kita kelahiran Nabi Isa ya, secara singkat aja teman-teman sekalian ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Pertama, Nabi Isa itu lahir dari rahim perawan ya, Sayyidah Maryam binti Imran. Nah, jadi Sayyidah Maryam mendapatkan pesan ya, risalah dari Allah melalui perantara malaikat Jibril bahwasanya Sayyidah Maryam akan hamil tanpa seorang suami. Nah, Nabi Isa akan lahir tanpa seorang bapak. Seperti itu. Kaget ya Sayyidah Maryam gitu ya. Kok dia bisa hamil padahal dia masih perawan kan, seperti itu. Dan Nabi Isa lahir tanpa punya seorang bapak kan, seperti itu. Dan juga dikhawatirkan akan timbul fitnah ya. Fitnah bertebaran di mana-mana, apalagi di lingkungan Yahudi seperti itu. Karena Sayyidah Maryam itu kan tinggalnya di Palestina ya. Seperti itu ya. Palestina pada saat itu masih ditinggali oleh mayoritas orang-orang Yahudi pada saat itu, Bani Israel. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu lahir di kota Baitulahim ya teman-teman sekalian. Dan lahirnya beliau kalau dalam riwayat, dalam keyakinan umat Islam, di bawah pohon kurma. Nah, berbagai riwayat dikatakan seperti itu. Adapun saudara-saudara kita ya dari agama yang lain ya, saudara sebangsa dan setanah air dari agama yang lain mengatakan Nabi Isa lahir di sebuah tempat gitu ya. Itu keyakinan mereka, biarkan sajalah seperti itu. Tapi kalau dalam keyakinan kita ya, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Selanjutnya, nah ini Imron ya, kakeknya Nabi Isa itu merupakan keturunan dari Nabi Yakub dan juga merupakan salah satu keturunan Nabi Ibrahim ya, keturunan yang bagus-bagus, itu luar biasa. Dan kakeknya Nabi Isa itu disebutkan ya di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ya ayat 33 34, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa ya Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'di wallahu sami'un alim." Artinya sesungguhnya ya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat ya di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, artinya dari penjelasan ayat tersebut ya, Sayyidina Imran ya, kakek daripada Nabi Isa alaihissalam, itu akan melahirkan generasi terbaik. Salah satunya Nabi Isa ya, bukan hanya menjadi generasi terbaik, bahkan sampai jadi nabi kan, begitu ya, luar biasa. Nah, begitupun Nabi Muhammad ya, keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, bahkan menjadi nabi akhir zaman ya, menjadi nabi kita kan, seperti itu. Nabinya umat Islam. Oke, selanjutnya, nah ini jadi Nabi Isa itu dilahirkan pada tanggal 1 Masehi ya teman-teman sekalian. Jadi awal Masehi itu ditandai pada saat kelahiran Nabi Isa.
Makanya Nabi Isa itu ada yang menyebutnya Isa al-Masih, ya, karena beliau pencetus daripada lahirnya penanggalan Masehi, ya, seperti itu. Kan penanggalan ada dua ya, ada Masehi, ada Hijri, ada Hijriah kan gitu ya. Nah kalau Masehi itu ditandai saat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu lahir 2020 tahun yang lalu ya, begitu kurang lebih. Oke, selanjutnya mujizat Nabi Isa, saya cepat-cepat saja ya. Lahir tanpa ayah, bisa berbicara saat bayi. Ya. Nah, ini kenapa bisa berbicara saat bayi? Karena pada saat Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa, kan fitnah bertebaran di mana-mana ya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Akhirnya apa? Nabi Isa atas izin Allah mengklarifikasi ya fitnah-fitnah ya orang-orang di sekitar Sayyidah Maryam, tetangga-tetangganya seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk ya membersihkan daripada nama dan image ya Sayyidah Maryam melalui perantara bayi mungil Nabi Isa alaihissalam. Itu salah satu mujizat ya, namanya juga nabi. Menghidupkan orang mati gitu ya, terus menyembuhkan orang buta. Nah, bahkan dalam riwayat juga Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang terkena kusta dan terkena lepra ya. Nah, terus yang terakhir adalah kitab Injil. Nah, jadi kitab Injil ini yang dibawa Nabi Isa itu untuk menyampaikan ya wahyunya, kalamnya Allah yang mendakwahkan tauhid kepada orang-orang Bani Israel ya pada saat itu. Nah, akhir dari kisah Nabi Isa ya selama kehidupan beliau di dunia. Nah, ini dalam keyakinan kita ya Nabi Isa itu tidak disalib ya, atau tidak dibunuh di kayu palang. Namun dalam keyakinan kita, dalam keyakinan umat Islam, jadi Nabi Isa itu masih hidup ya, berada di langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, sahabatnya Nabi Isa yang akhirnya jadi pengkhianat gitu ya. Nah, terus Nabi Isa menjadi Mesias. Nah, ini penting sekali nih. Nah, menurut saya ya Nabi Isa itu menjadi sang juru selamat, jadi khalifah di bumi. Kenapa? Nanti saat detik-detik menjelang kiamat akan ada Dajjal ya teman sekalian ya. Jadi yang membunuh Dajjal itu nanti salah satunya Nabi Isa ya. Dalam riwayat lain juga adalah Imam Mahdi. Seperti itu. Nah, nanti setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, barulah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menunggu hari kebangkitan gitu ya, dikumpulkan di padang mahsyar gitu ya. Nanti di situ akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oke, terus Nabi Isa akan diwafatkan ya, tadi saya katakan ya. Selanjutnya ya menyampaikan siapa Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Nanti sebelum wafat ya atau sesudah wafat ya, ada sebuah riwayat nanti Nabi Isa akan menyampaikan ya kepada orang-orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan ya dalam keyakinan kita. Oke, tapi tidak bisa saya jelaskan secara ini ya, secara komplit gitu ya. Karena kita hanya menjelaskan sejarahnya saja lah gitu ya. Tidak akan menjelaskan teologi dan atau menabrak keyakinan dari agama yang lain lah seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman sekalian saya berharap berikan komentar ya di bawah ini di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.